Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Baik ayuha al-ikhwah al-kiram, kita masuk ke mau'izah yang baru. Di sini nasihatnya Amr bin Al-As. Amr bin Al-As. Baik, seperti biasa sebelum kita masuk kepada penjelasan Amr bin Al-As, kita akan bahas siapa beliau. Disebutkan di sini namanya adalah Amr bin Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Kunyahnya disebutkan Abu Abdullah atau Abu Muhammad. Jadi bisa dipanggil Abu Abdullah atau Abu Muhammad. Baik. Apa kata Syekh di sini? Huwa mimman yudrab bihil mathal fil fitnah. Beliau itu jadi contoh dalam kecerdasan. Jadi kalau orang ngomong siapa orang cerdas, tuh Amr bin Al-As. Siapa orang yang dia itu pintar, tuh Amr bin Al-As. Wal hazm. Anda takut kegedean suaranya. Wal hazm adalah orang yang memiliki keteguhan yang tinggi. Teguh. Orang ini kalau kapan kadang-kadang hidup itu tidak ada patokan. Mencela bahasa orang Jawanya. Jadi kapan A ke sana ngikut, kapan B ke sana ngikut. Dan itu na'udzubillah bahaya. Orang kapan tidak ada keteguhan diri bahaya. Santri nanti ketahuan. Oh, fulan enggak betah. Keluar, ngekor keluar. Gara-gara kawannya apa? Keluar. Dan ini telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya umat Islam tuh nggak ada keteguhan. Akhwat, masuk diam, duduk. Baik. Hazm ini, na'udzubillah, itu telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah umat Islam kathir, banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kalian itu seperti sampah-sampah di lautan atau buih-buih di lautan. Kapan ombak ke sana, ngekor ke sana. Kapan ombak ke sini, ngekor ke sini. Itu umat Islam enggak ada keteguhan. Nah, orang yang biasanya ngikut-ngikut tidak akan bisa berhasil dunia dan akhirat. Makanya na'udzubillah, jangan jadi orang yang keteguhan itu tidak ada. Contoh, diajak kawan untuk A, ngikut, padahal kawan ini salah. Itu banyak terjadi. Itu kalau santri. Lingkungan semisal ikhwah, bapak-bapak yang sudah memiliki istri, kapan mau kajian, istrinya ngomong jangan kajian lah. Ngikut nggak kajian. Ada nggak keteguhan? Nggak ada. Ada kajian, kawannya ngomong sudah kita duduk-duduk aja di pasar, ngobrol dulu di toko sini dan sebagainya. Wahada mimma yudhammu bihi rajul. Seseorang yang kalau nggak ada keteguhan itu termasuk orang yang dicela gara-gara itu. Dan itu Pak bisa dibangun dari sejak kecil sebenarnya. Santri ini harus ada keteguhan. Yang na'udzubillah kadang-kadang santri ini banyak ngekor ke arah yang salah gitu loh. Kapan satu nggak belajar, ngikut nggak belajar. Imam Nawawi bisa berhasil. Umur Imam Nawawi berapa tahun meninggal? Imam Nawawi berapa? 45 tahun. Kitab-kitabnya, wallahi Pak, kita ini ngarang satu buku aja
Anak ada satu buku yang anak karang, jumlahnya segini halaman. Sekarang loh ya, anak banyak tulisan online saja. Anak nulis di blog, artikel-artikelan tulis. Tapi kalau untuk buku itu cuman segini. Tapi kalau Imam Nawawi rahimahullah Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, terus Syarah Sahih Muslim, itu kitab-kitab wallah, kitab-kitab besar. Umurnya 45 tahun. Bisa mengarang seperti itu. Kenapa? Teguh. Diajak main sama kawannya enggak mau. Diajak bermain sama kawannya enggak. Saya mau belajar ke halakannya Syekh Fulan, ke halakannya Syekh Fulan. Jadi hidupnya Imam Nawawi rahimahullah itu bisa berkah. Kalau kita seumuran sekarang, diajak main bola langsung apa? Langsung ustadznya ngajak renang, antum mau renang, sami'na wa ata'na. Tapi kalau suruh belajar, antum hari Ahad berenang, tapi hari Ahad antum belajar ya? Aduh Ustaz, kan udah ada 6 hari kita belajar. Itu terjadi. Dan ini memang nampak dari kondisi umat Islam saat ini itu tidak mengerti arah. Nggak tahu mereka tuh mau jadi apa, dan itu na'udzubillah itu bahaya. Amr bin Al-As orangnya teguh. Baik, hajara ila Rasulullah sallallahu muslimah. Beliau hijrah ke Nabi dalam kondisi sudah muslim. Jadi ada orang hijrah ke Nabi kondisi belum muslim. Siapa? Salman Al-Farisi. Sampai lihat Nabi, lihat tanda kenabian Rasul sallallahu masuk Islam. Tapi kalau Amr bin Al-As dari awal sudah muslim ketika berhijrah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu di awal-awal tahun 8 Hijriah. Bersama siapa? Panglima umat Islam, Khalid ibn Al-Walid. Berangkat. Sama satu lagi Utsman ibn Talha. Jadi bertiga, Amr bin Al-As, Khalid ibn Walid sama Utsman ibn Talha. Berangkat ini ke Madinah, jumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Fafarihan Nabi SAW biqudumihim. Nabi SAW ketika mendengar 3 orang ini masuk Islam dan hijrah ke Nabi kita SAW, beliau bahagia. Beliau senang dengan kedatangan mereka. Masya Allah, tabarakallah rahman. Itu kalau seandainya kedatangannya adalah kedatangan orang yang bermanfaat untuk agama Islam, pasti ditunggu-tunggu. Santri juga sama. Kapan pulang dari liburan pondok ke rumah, kalau kondisinya bermanfaat untuk Islam, abah sama umahnya pasti senang. Masya Allah. Tapi kapan nyampe rumah, bangun subuh jam 8, udah gitu kebanyakan main game, udah gitu puasa dan tak puasa sama aja. Bukan ditunggu kedatangannya Ustadz, kapan liburannya selesai Ustadz, anak-anak mau dimasukkan lagi ke pondok, takut rusak. Dan itu terjadi, na'udzubillah. Makanya kalau orang nih Pak, Masya Allah, ada kalau dengan kedatangan dia orang tuh bahagia. Makanya ada ucapan qala al-badru alaina, badr itu datang muncul untuk kami. Dan itu orang semua senang dengan kedatangan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat. Dan kita nggak ragu itu. Bahkan ada banyak kasus orang yang kapan kita lihat wajahnya kita ingat Allah. Sampai Nabi kita Muhammad SAW bersabda, inna min ibadillah idza ru'u dzikrallah. Ada sebagian orang kapan dilihat wajahnya, kita lihat fisik dia ada datang ke kita, kita lihat di hadapan dia, dzikrallah, kita langsung rajin ingat Allah, langsung semangat untuk apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bermanfaat dan kita bahagia dengan kedatangan orang-orang tersebut. Contoh, dulu kami di Bukhari kedatangan Syekh Fulan, Syekh Alan, yang mana mereka itu nggak pernah datang, tiba-tiba datang ada waktunya. Kita tuh seneng nyari tahu siapa Syekh itu. Syekh Fulan ini, siapa Syekh itu? Syekh Fulan ini. Itu kita bahagia. Karena mereka bermanfaat untuk Islam. Tapi keutamaan Amr bin Al-As disebutkan wa ammarahu Rasulullah SAW ala ba'dil jaysh. Nabi SAW menjadikan dia ini amir. Apa amir? Pemimpin jaysh, pasukan. Amirul Mujahid, pemimpin
Tapi salah nama beliau. Amirul Mujahid, pemimpin satu mujahid. Harusnya Amirul Mujahidin, pemimpin para mujahidin. Nah, salah nahu. Makanya nahu itu penting. Kenapa salah? Ya karena umiknya yang salah. Ya umiknya nggak bisa bahasa Arab, ya wajar lah umik beliau. Hafizahullah. Tapi ala kuliah di sini, beliau ini amir ala ba'dul jaish. Beliau ini pemimpin di beberapa kasus pasukan. Wajahazahu lil ghaz. Dan memang beliau siapkan untuk berperang. Dan antum tahu, masya Allah, kana min fursani Quraisy. Beliau ini adalah termasuk penunggang kuda orang Quraisy, terkenal ma'ruf fursan. Orang penunggang apa? Kuda. Dan penunggang kuda itu tidak ada namanya pakai pelana, pakai kursi. Nggak ada, nggak pakai tali juga. Wallahi zaman dulu mujahid itu mentalnya besar. Naik kuda nggak ada pelananya, tidak ada apa? Talinya. Terus gimana? Latihan mereka. Pakai apa gerakannya? Pakai kaki. Mereka tangan kanan megang pedang, tangan kiri megang apa? Megang bendera. Kita sekarang udahlah pakai pelana, pakai tali. Kuda ke sana, kita ke sana. Kita nyuruh kuda ke sana. Larinya ke mana? Ke sana. Na'udzubillah. Udah ada tali, sudah ada apa? Pelana. Tapi ini Amr bin Al-As, antum cek lah. Oke, ada latihan kuda itu memang nggak pakai pelana, itu nggak pakai lagi Pak. Kalau sudah jagoan dulu ya. Dan masya Allah di Arab sana itu nggak pakai lagi tali, itu nggak pakai. Itu orang-orang mujahid nih. Dan antum kalau mau baca tarikh sejarah Islam bagaimana para sahabat itu berperang bersama Nabi kita Muhammad, itu nggak ada pakai itu. Kalau kita belajar itu sulit, apalagi terkenal Pak, kuda Arab itu untuk naklukkannya susah. Tapi kapan sudah takluk, dia itu kita tuh jadi tuannya dia. Kenal. Beda sama kuda Inggris. Kuda Inggris tuh gampang jinak. Ada salah satu video menjelaskan apa beda kuda Inggris sama kuda Arab. Dan yang jelaskan orang Arab sendiri, penunggang kuda. Memang kuda Arab ini sulit untuk dijinakkan. Tapi kapan sudah jinak, dia tunduk sama kita. Itu kelebihan kuda Arab. Nah ini Amr bin Al-As itu bisa menjinakkan kuda, dilatih sama tuh dia bisa. Makanya disebutkan wa abtalihim fil jahiliyah. Menjadi abtal ini pahlawan, menjadi panglima jagoannya. Dan itu biasanya terbentuk dari gimana pola hidup dia sama penampilan dia. Tapi kalau penampilan sudah mencela-mencela, jalan nggak betul, kadang orang astagfirullah. Jalan kadang-kadang santri itu kaki diseret, lenggok nggak jelas. Pak, kalau antum melihat santri kayak itu cetak, sentilkan aja. Yang betul jalan itu. Nabi SAW kapan turun itu ka'annama hatta min sobabin. Nabi itu seakan-akan turun dari atas, tegap gitu loh, nggak ada kelemak-kelemek kalau orang ngomong itu. Nah kalau na'udzubillah penyakit sekarang ini kelemak-kelemek, dan itu terbentuk dari penampilan juga bisa. Dari penampilan anak-anak kecil nih, kalau udah kebanyakan gaya, nanti lama-lama sifat untuk pahlawan itu nggak ada, sifat untuk apa istilahnya pemberani itu nggak ada. Antum tahu sekarang anak-anak orang umum sekarang, na'udzubillah itu kadang-kadang lewat di Instagram dan sebagainya. Orang yang digandrungin sekarang itu orang yang operasi plastik. Gayanya Pak, na'udzubillah, na'udzubillah, yang bisa mereka gandrungin itu orang yang mirip cewek. Itu zaman kita sekarang. Dan anak mencari, kenapa kok bisa? Rupanya syaitan sudah. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, syaitan mengatakan wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Aku perintahkan nanti manusia, akhirnya mereka akan merubah sikapnya makhluk dan juga bentuknya makhluk. Jadi sekarang itu orang kapan kayak cewek itu digandrungin. Misalnya tuh bejenggot nggak ada, jambang nggak ada, itu digandrungin. Ustadznya yang berjenggot, berjambang nggak digandrungin.
Kalau anda dari lihat Ustadz Syafiq awal pertama kali, anda langsung, wis ini baru nih Ustadz. Bukan berarti Ustadz yang nggak ada jenggot. Karena sekarang Ustadz kita, Ustadz Hidayat nggak ada apa? Itu bawaan itu. Itu kan nggak jenggotnya. Ustadz Badru nggak ada apa? Jenggotnya. Ustadz Firanda bukan berarti nggak pahlawan, enggak. Maksudnya, tapi nampak dari sikapnya gitu loh. Ini sekarang orang-orang itu yang pakai oplas lah, yang pakai apa itu digandrungin, tapi yang sikap tegasnya nggak ada, mencela-menceli, jalan nggak betul, kebanyakan gaya. Makanya santri Pak, coba kalau nggak pakai peci tuh, nggak pakai peci, mana pecinya? Itu suruh pakai, biar akhirnya tumbuh. Kalau bisa pakai sorban, pahlawan pakai apa? Sorban. Kita ini imam bonjol pakai sorban, antum cek pahlawan-pahlawan dulu. Jadi sikap itu ada gitu loh, tegas, dan bukan orang yang penakut. Amr bin Al-As itu nggak penakut, pemberani, dan dia nggak orang yang istilahnya memiliki patokan hidup. Tapi kalau kita ini sekarang A, B, C, dan D itu adalah orang yang nggak terfokus pikirannya. Makanya coba dirubah. Dan termasuk Amr bin Al-As itu orang yang teguh. Kenapa? Ya gara-gara memang penampilannya dan juga memang pembawaannya memang seperti itu. Itu siapa? Amr bin Al-As. Disebutkan juga di sini, kana min rijali Quraisyin ra'yan. Beliau ini adalah orang Quraisy yang pendapatnya itu memang A-A-B-B. Ra'yan. Pendapatnya itu memang nggak bisa dirubah. Sekarang ustadz nih, Ustadz TV, Ustadz jangan bahas bid'ah Ustadz ya, Ustadz nanti kalau ini, bahkan na'udzubillah fatwa Ustadz bisa dibeli dengan apa? Fulus. Kalau seandainya A ngomong A, Ustadz antum bisa nggak fatwanya A? Itu gimana? Tapi walhamdulillah Ustadz salafi, Ustadz sunnah itu ndak. Kalau antum lihat Ustadz salafi secara umum, itu mereka teguh A, B, B. Kecuali memang ada khilaf para ulama, itu biasa khilaf para ulama. Tapi nggak bisa dibeli dengan apa? Uang. Kenapa? Ahsanuhum ra'ya. Pendapat mereka itu betul-betul lurus. Makanya antum nggak akan bisa beli suara Ustadz sunnah loh ya, berat. Mau dikasih berapapun, anggap Ustadz, antum sekarang di lembaga ini tolong fatwakan di lembaga ini seperti ini. Ternyata lembaganya salah berfatwa. Usulnya kalau antum paksa anak-anak keluar, itu biasa bagi mereka. Dan ini terjadi ketika Imam Ahmad ibn Hanbal dipaksa oleh Amir untuk ngapain? Mengatakan Al-Quran apa? Makhluk. Ya Allah, gak berubah ra'yinya, pendapatnya tidak berubah, tidak bisa dibeli. Nabi SAW didatangin untuk dikasih wanita, nggak terpengaruh. Dikasih harta, nggak terpengaruh. Dikasih jabatan, nggak terpengaruh. Fitnah dunia dikasih oleh Nabi untuk Nabi kita SAW, nggak terpengaruh. Sampai beliau mengatakan, "Lau wudi'ati syams," kalau seandainya matahari diletakkan untuk di tangan saya nggak akan berhenti berdakwah. Ahsanuhum ra'yin. Punya pendirian. Ini Amr bin Al-As. Musyawarah memang penting, musyawarah kayak macam mana. Anak tuh selalu musyawarah dalam ada keputusan apapun di pondok. Cuman kapan kita bisa lihat, oh ini bagus, oh ini bagus, oh ini bagus, sudah. Dia nggak akan bergeming lagi. Dan itu memang seperti itu. Dan itu memang harus diusahakan itu. Memang seperti itu harus diusahakan. Wa kafa'ah, kecukupan beliau itu memang terkenal orang yang merasa cukup. Nggak berlebihan tentang duniawinya, nggak berlebihan, harta juga nggak terlalu ngoyo. Ada orang tuh ngambil dunia tuh ngoyonya, na'udzubillah. Kerja pagi siang malam, budak apa? Budak waktu. Budak apa? Budak waktu. Waktu dia bukan untuk Allah, untuk dunia. Abdud dunya wa abdud dinar wa abdud dinar wa abdul makhisah. Itu yang terjadi. Dan beliau ini disebutkan min asyraf mulukil Arab, termasuk yang paling mulia dari raja-raja Arab, wa min a'yanil muhajirin, dan termasuk
dari kalangan muhajirin, meninggal di tahun 42 Hijriah dan umurnya berapa? Mi'ah sana, 100 tahun. Insyaallah 100 tahun masih panglima, masih gagah. Kita 60 tahun udah stroke. 60 tahun sudah apa? Stroke. 100 tahun masih gagah, disebut abal. Memang beda kita ya. Anak kayak takut anak kalau umur 60 tahun tergeletak karena memang penyakit ustadz itu duduk, kebanyakan duduk, jalan malas, mau kajian malas. Kalau dulu mereka jalan-jalan, sekarang naik motor nyampe. Memang penyakit ustadz sekarang itu. Makanya ada Ustadz Syafiq gitu. Kalau ustadz yang anak rasa paling semangat olahraga itu Ustadz Syafiq Basalamah. Coba antum lihat apa fisik beliau. Itu dari dulu sejak anak kuliah dulu. Ngajar tuh nggak ada naik kendaraan, naik apa? Ontel, sepeda ontel itu yang jadul. Itu beliau naik, nggak tahu kalau sekarang ya. Itu dulu dari tempat perumahan dosen, katanya sekarang udah pindah. Tapi dulu perumahan dosen sampai ke SCD itu naik ontel, olahraga pagi, jalan subuh. Kalau kita jalan subuh ke masjid, habis itu pulang syuruk selesai. Udah duduk, nggak keliling, nggak apa. Dakwah juga naik motor, ke masjid juga naik motor. Makanya umur orang sekarang itu lebih singkat dibandingkan orang zaman dulu. Kebanyakan makan, kebanyakan duduk, olahraga sedikit. Na'udzubillah. Semoga Allah lindungi kita dari banyak penyakit. Taib. Nasihatnya Amr bin Al-As, dan ini nasihat bagus sekali tentang masalah duniawi. Beliau mengatakan, la amallu thawbi ma wasi'ani. Aku tidak akan bosan dari baju aku selama masih cukup. Wala amallu zaujati ma ahsanat isyrati. Dan aku tidak akan pernah bosan dari istriku selama dia masih berbuat baik sama saya. Wala amallu dabati ma hamalatni. Dan aku tidak akan pernah bosan dari kendaraanku selama dia bisa bawa saya. Innal malala min sayyi'il akhlaq. Sesungguhnya rasa bosan itu adalah akhlak yang buruk. Ambil contoh, insyaallah. Kata beliau, la amallu thawbi ma wasi'ani. Aku nggak pernah bosan dari sebuah baju selama masih cukup. Makanya Nabi SAW kapan baju beliau bolong, ngapain beliau? Jahit sendiri, masya Allah tabarakar rahman. Dengan tangan beliau SAW. Beliau nggak ganti. Selama masih cukup nggak beli yang baru. Sekarang umat Islam berapa bajunya sekarang? Kaos, singlet, jubah, gamis, koko. Ulama salaf zaman dulu cuma 2. Malabis wa maghusil. Apa yang dia pakai dan sama apa yang dia cuci. Apa yang dicuci sama apa yang dia pakai. Zaman dulu selama masih bisa cukup, la amallu min thawbi. Aku nggak akan pernah bosan, aku akan tetap pakai terus. Mau sekali selama masih cukup. Kecuali sudah besar sudah. Ummahat, istri antum berapa Pak baju? Hampir rata-rata penyakitnya wanita masih cukup bajunya, beli baru. Musibah, afat musibah wanita zaman kita sekarang tuh kayak gitu. Padahal ada hadis Nabi kita Muhammad SAW yang mengatakan seorang wanita istihadah, dan dia nggak punya baju kecuali baju yang dia pakai. Masya Allah. Zaman Nabi wanita berapa bajunya? 1. Kena darah. Bingung gimana cara sholatnya. Istihadah. 1 pakaian. Itu wanita. Kalau zaman kita sekarang mana lebih banyak? Wanitanya pakaiannya atau laki-lakinya? Wanitanya. Kalau zaman dulu wanita cuma 1, ana yakin laki-laki juga seperti itu. Maksimal mentok-mentok 2. Sekarang kita berapa? Nggak terhitung Allah. Nanti kadang-kadang sudah pakai baju ini kok bosennya pakai baju ini, ganti Kok bosennya pakai ini, ganti
Na'udzubillah itu terasa. Gak enak nanti dibilang bajunya itu aja. Padahal orang berhasil zaman sekarang bajunya itu aja. Antum cek sekarang orang-orang berhasil duniawi zaman kita sekarang, bajunya ya itu aja, nggak pernah bosan. Ganti warnanya abu-abu. Yang punya Facebook itu, yang si Mark, yang punya Meta, yang punya Apple nih, siapa namanya? Bajunya ya itu aja. Tapi sekarang na'udzubillah, orang mau bekerja mikir bajunya yang mana yang pas. Mau kondangan pakai batik yang mana, khilaf sama istrinya. Berselisih pendapat, enggak bang, bagus yang ini. Kayaknya ini enggak bagus yang ini. Saking banyaknya apa? Batik. Coba kalau dia cuma punya satu, batik itu aja dipakai sama dia. Kalau jubah cuma itu, ya itu dipakai sama dia. Sekarang na'udzubillah, saking banyaknya baju yang kita miliki. Dan bahkan ganti baju, beli baju yang baru, sebabnya apa? Bosan. Dan ini penyakit terjadi di zaman kita sekarang. Apa itu? Gadget. Antum lihat sekarang orang-orang peminat Apple sekarang. Anak nih Pak termasuk orang yang minat tentang teknologi untuk mengembangkan dakwah anak. Bahas sampai situ aja. Anak mau tahu perkembangan dakwah karena gini Pak, kita sekarang masuk dakwah itu dakwah digital. Gak bisa kita nggak tahu tentang perkembangan dakwah. Anak harus tahu bagaimana tentang masalah kecil-kecil lagi, tentang masalah program, bagaimana pembuatan blognya. Jadi kalau seandainya kita memasukkan, kan ada kode-kode itu dimasukkan ke HTML, gimana bisa berfungsi. Terus gimana kita itu bisa menjangkau di Facebook itu dengan ads rank-nya yang bagus, tidak turun. Gimana di Instagram itu juga sama, dimana di YouTube-nya juga sama. Itu kan kita harus tahu teknologi itu kan. Mau nggak harus tahu. Ada orang, karena anak itu suka masalah teknologi seperti itu, anak dapatin perkembangan manusia sekarang itu cepat bosan dengan apa yang sudah dia miliki. Contoh, sekarang itu iPhone apa yang terakhir keluar? 15 atau 14? 15. Kok tahu antum santri? Siapa yang punya? iPhone berapa? 15. Astagfirullahaladzim. Udah ada iPhone 14, dibuang, ganti iPhone 15. Nanti iPhone 16, ganti iPhone 16. iPhone 16 ada, ganti lagi. Itu. Astagfirullahaladzim. Allahu subhanahu. Kenapa bosan sama yang lama? Bosan sama yang lama. Padahal masih bisa dipakai. Anak masih ingat, anak punya MacBook itu tahun 2019. Punya MacBook sampai sekarang masih kepake. Selama masih bisa dipakai, anak nggak akan ganti. Sebelumnya itu masih di SSD ROG. Dari tahun 2015 sampai sekarang, sampai detik ini ROG itu masih ada di rumah, dipakai sama istrinya. Sampai detik ini masih bagus. Padahal sebenarnya kalau untuk Windows-nya itu udah ketinggalan zaman. Udah generasi keberapa? Dulu generasi ke-8, sekarang udah generasi keberapa sekarang? Ke-13 atau keberapa? Ketinggalan itu kan. Cuman selama masih bisa dipakai, nggak pernah bosan. Anak punya kawan soalnya di SDI dulu, HP itu ganti-ganti, naudzubillah. Anak sampai ngomong, antum kalau kayak gini ndak berubah akhi, anak bilang, antum akan bosan sama istri antum. Yakin sih itu mama becu. Antum senang atau nggak senang pegang sama anak? Betul, awal nikah cerai, sekarang udah cerai, bosan. Dan itu penyakit. Makanya kata Amr bin As, innal malala min sayyi'il akhlaq. Rasa bosan itu apa? Termasuk akhlak yang buruk. Orang punya mobil, nggak ada kebutuhan dia ganti yang baru, apa yang terjadi? Beli baru dia. Nggak ada kebutuhan untuk yang baru. Padahal harusnya bisa ditahan. Apa? Kecuali antum memang bawa tambahan keluarga. Oh Ustaz, dulu cuma 2 baris, sekarang anak mau nambah. Boleh nggak? Fadhol. Atau anak pakai jalan jauh, dulu cuma
Tapi kalau cuma untuk udah bagus, masih bisa dipakai, ganti lagi yang baru, nggak akan pernah selesai hidup itu. Antum praktekkanlah di mana-mana. Dan itu terjadi. Innal malal, rasa bosan ini terjadi sama manusia. Terjadi sama apa manusia. Dan bosan ini akan buruk sekali. Rasa bosan. Bosan belajar, buruk enggak? Buruk. Bosan beribadah, buruk enggak? Buruk. Makanya kalau udah cepat bosan itu bahaya. Makanya ada satu hadis. Nabi SAW bersabda, la yamalullah hatta tamallu. Allah itu akan bosan ngasih kalian pahala ketika kalian bosan untuk beramal. Karena kalau orang sudah bosan beramal, sulit. Min sayyi'il akhlak, termasuk akhlak yang buruk. Kenapa nak mau keluar? Bosan di pondok gitu-gitu aja. Ana ada salah satu santri bermasalah. Pas ditanya, kenapa antum bermasalah? Ustaz, ana nggak ada lagi mainan yang lain. Karena kami dilarang main bola, jadi kami bosan. Langsung bermasalah. Jelek nggak berarti bosan itu? Jelek. Itu adalah masalah duniawi. Beliau mengatakan, wala amallu zaujati ma'ahsanat isyrati. Dan aku tidak akan pernah bosan dari istri saya selama dia berbuat baik sama saya. Sekarang na'udzubillah, secantik apapun istri kita nggak akan pernah bosan, wallah. Nggak akan pernah merasa puas. Terus apa? Bosan. Wallahi terus bosan. Istri kita cantik, kulitnya putih glowing pula, pipi tirus, alisnya tebal mancung. Sebaik apapun istri kita, manusia ada rasa apa? Bosan. Oh gini rupanya. Ada perasaan untuk apa? Ke yang lain. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad SAW, kalau kalian keluar melihat aurat wanita yang lain, apa perintah Nabi kita SAW? Falyarji' ila ahli, pulang ke istrinya. Fa inna laha malaha, karena istri kalian memiliki apa yang dimiliki yang wanita tadi. Kita pengen nikah sama wanita. Yang kita nikahi, yang kita harapkan yang baru, itu sama aja sama yang lama, pasti bosan. Ana pernah waktu ana dakwah waktu itu, ana dalam satu kurun waktu ana naik berbagai mobil, merek mobil yang mahal. Ana sampai ngomong sama ikhwan, wallahi ya akhi, yang ana rasakan sama saat ini, mobil A, mobil B, mobil C itu sama. Ana ini dibawa nih. Ana dibawa. Ana sebut mereknya itu Audi masuk, Mercedes masuk, BMW masuk, Peugeot masuk, Peugeot itu. Sama semua. Wallahi sama. Kalau kita mau kejar-kejaran, nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya. Antum mau cari apa sekarang? Kendaraan motor. Cobalah perhatikan. Antum pakai untuk ke masjid, motor Astrea, motor Karisma, motor Supra sama Nmax sama nggak ujung-ujungnya? Sama kalau untuk ke masjid, kecuali antum untuk mau jauh-jauh loh ya. Ke masjid sama nggak? Feel-nya sama nggak? Kenapa Anda bisa bilang sama? Ana punya dua motor, satu Lexi, satu Revo. Revo untuk ngarit, Lexi untuknya istri. Ana make sama baik. Nggak ada bedanya. Kita ganti untuk apa? Itu pertanyaannya. Kenapa kita ganti? Kalau bosan, keluar baru, beli baru. Keluar baru, beli baru. Apa kata beliau? Itu nggak akhlak Islam. Bukan akhlak apa? Islam. Dan apa kata beliau? Coba perhatikan sekarang kondisi bagaimana alaqatihil ijtimaiyah. Kondisi sosial dia. Orang banyak ganti fashion, baju A, baju B, baju C. Sebabnya apa? Status sosial. Make harus bermerek. Nggak apa-apa KW, yang penting merek. Pakai Adidas.
pakai apa? Skechers-nya, Nike-nya, apa lagi? Puma-nya, semua. Wallahi hamba merek Abdul Merek, hamba merek. Itu terjadi itu. Dia akan nggak pernah puas dengan apa yang dia pakai. Kenapa? Alaqatil ijtimaiyah, karena dia itu berusaha untuk ngejar satu sosial dia. Naik jabatan gimana kondisinya anak mobil baru. Naik jabatan gimana anak posisinya harus mobil ganti merek. Itu terjadi. Anak pernah ditelepon sama Pak Tayyib, Ustaz, sampaikan Ustaz Habib kalau beliau mau biar nggak boros mobilnya datang ke showroom ganti. Tolong sampaikan. Anak telepon Ustaz Habib, Ustaz antum disuruh ke showroom sama Pak D untuk ganti. Kata beliau, Ustaz yang lama masih bisa dipakai. Mungkin ini dulu. Syukran Ustaz, jazakallah khair atas tawarannya. Nah Ustaz, Anda cuma menyampaikan penyambung lidah saja. Nah sampaikan ke Pak D. Itu wallahi zuhud. Antum kalau mau berteman sama orang kayak gitu. Jiwa tuh, jiwa tawaduk tuh ada. Padahal kesempatan lo ya. Kalau mau fadhol Ustaz, ambil yang baru, yang lama boros. Karena alasannya boros lo padahal. Mobil boros itu. Tapi apa jawabannya? Enggak. Masih lama, masih bisa dipakai. Itu nggak ada kebosanan. Sekarang kita na'udzubillah dengan kondisi rumah, padahal masih bisa ditidurin, masih bisa ditinggali, masih bisa ditempati, bosan sama bangunan yang ramah. Pengen bangunnya baru, al-malal, bosan. Na'udzubillah, ini terjadi. Buku lama masih bisa dipakai, ganti buku yang baru. Buku tulis, walaupun mereknya murah, merek Sidu, merek apa, murah kan, tapi kalau memang masih bisa dipakai. Sekarang kan antum coba lihat, ini dari kecil tapi sudah kebiasaan sampai besar. Naik kelas, apa yang terjadi? Beli buku. Naik kelas, apa yang terjadi? Beli tas. Naik kelas, beli apa? Sepatu. Toib, tanya kan, masih bisa nggak dipakai tempat pensilnya? Masih. Harusnya kita ajarkan jangan ganti yang baru kecuali yang lama sudah rusak. Sepatu, kenapa nak ganti sepatu? Kawan ganti sepatu, ajarkan, nak sepatunya sudah mangap belum? Kalau sepatunya belum lapar, nggak usah diganti. Besar itu nggak usah diganti. Anak juga sama Pak. Itu yang anak ajarkan untuk anak-anak. Karena hidup kita ini nggak pernah sesuai apa yang kita inginkan. Karena kita ini di bawah, Pak. Kita ingat kita ini di bawah, ekonomi pas-pasan dan sebagainya harus ditanamkan dari sejak kecil. Kalau memang masih bisa dipakai, jangan ganti yang baru. Seragam. Anak tuh kasihan kadang-kadang sama dulu kawan-kawan. Kan dulu kan ada wong-wong dusun. Karena dulu anak-anak perusahaan ganti seragam baru, dia juga akhirnya terpaksa ganti. Padahal kondisi sulit. Anak tahu itu. Kami jajan, mereka nggak jajan, tapi terpaksa ganti baju yang baru gara-gara apa? Kawan pada ganti. Apa kata dulu sini? Alaqatil ijtimaiyah. Di mana kondisi sosial dia di sana nggak bisa gitu. Dan itu terbawa, na'udzubillah. Makanya di sini diingatkan kalau seandainya masih bisa dipakai, pakailah. Jangan pernah bosan. Peci itu kalau masih bisa dipakai, pakai terus. Kalau rusak baru dibuang. Itu yang perlu kita perhatikan. Wallahu alam bissawab. Dulu anak punya baju, na'udzubillah, sampai sekarang nggak ada. Terakhir umi anak sebelum pindahan ke Solo tuh ngasih baju yang lama tuh ke anak, dikasih. Antum tahu kawasannya itu, ya Allah, sudah glewer Pak. Glewer masih ada. Warna hijau glewer, sana tuh sudah besar sekali, tapi masih ada gitu loh. Anak tuh kalau anak jaga jubah-jubah yang lama, anak kasih ke santri-santri. Punya ustadz kawan, punya ustadz anak, punya abang anak, kan kami saudara itu. Jadi anak punya ipar anak tuh ustadz anak.
Jadi kami itu anak kasih ke fulan, anak kasih ke fulan. Itu jubah-jubah kami yang lama masih terjaga, terawat betul. Hatta yang warna putihnya masih putih. Dan kami nggak bosan untuk ganti selama masih bagus. Tapi tetap akhirnya karena sudah kekecilan, nggak mungkin dipakai, sudah dikasih ke yang lain. Dan itu pentingnya untuk kita ketahui. Tapi kalau seandainya memang butuh untuk diganti, baru diganti. Semisal baju, la yas'uni. Kalau sudah nggak cukup, baru apa? Ganti. Istri, kata beliau, aku nggak akan merubah istri saya, nggak akan pernah bosan dari istri saya selama apa? Selama dia berbuat baik sama saya. Tapi kalau udah nggak berbuat baik, ganti. Ini sebagaimana perintah Nabi Ibrahim untuk siapa? Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim? Pesannya, ganti atabatul bab. Pintu itu diganti. Maksudnya apa? Istri ganti. Kapan istri tidak sholat, jangan ragu, tinggalkan. Muslim, KTP Islam, tidak sholat. Anak kasihan Ustaz, anak kalau anak lepas anak sama siapa? Wallahi ganti. Karena tanggung jawab kita masih berat pada hari kiamat. Karena pernah nasihatin beberapa ikhwah, kondisinya itu memang berat. Ana bilang, jadi ana sampaikan seperti ini. Antum merasa cerai itu aib? Karena ada omongan, Ustaz, nanti gimana kata orang kalau ana cerai? Antum anggap cerai itu aib? Kalau cerai itu aib, tidak mungkin dalam Al-Quran ditulis syariat apa? Cerai. Dan antum akan jumpai dalam Al-Quran Karim itu surat apa namanya? Surat At-Tolak. Antum jumpai nggak surat An-Nikah? Yang bahas pernikahan namanya bukan surat An-Nikah. Surat apa? An-Nisa. Karena orang tahu nikah ini syariat, tapi mereka seakan-akan mengatakan talak bukan syariat. Surat At-Tolak Allah abadikan, menunjukkan talak itu nggak ada masalah ketika istri bermasalah. Istri nggak sholat, istri terlalu bakhil dalam urusan sedekah, dalam urusan zakatnya kalau dia termasuk ahlul zakah, gimana mau dipertahankan? Bisa. Ustaz, gimana anak-anak kasihan? Na'udzubillah. Ana udah sering sampaikan, kalau memang syariat talak menzalimin anak, berarti siapa yang zalim pertama kali? Siapa? Allah. Kalau memang syariat talak merusak anak, yang pertama kali zalim Allah. Karena Allah yang mengatakan fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Ceraikan mereka. Siapa yang ngomong? Allah. Fatalliquhunna, kata Allah. Berarti Allah yang zalim. Terus gimana? Patokannya itu kita kalau seandainya mau berumah tangga, pertahankan dengan baik. Oke deh. Kakak pertahankan adik dengan syarat adik sholat. Tapi kalau nak sholat merusak anak saya. Antum kira antum berumah tangga terus sama istri yang nggak sholat bagus-bagus saja? Enggak, anak antum rusak. Yakin saya yakin nih. Wallahi yakin saya yakin. Anak kita nggak sulit sholat. Terus gimana solusinya? Ceraikan, biarkan dia. Haknya dipenuhi. Jadi kapan mantan bapaknya, nggak ada mantan bapak, mantan apa ya? Ya bapaknya. Mantan suami atau mantan istri datang jenguk, nggak ada masalah, terima. Karena di zaman Nabi menceraikan istrinya nggak? Menceraikan. Ada salah satu wanita, istri Nabi kita Muhammad SAW, awal nikah nggak suka sama Nabi. Nabi SAW lagi datang, ini Aisyah yang meriwayatkan. Nabi SAW datang, ketika Nabi deketin, apa kata dia? A'udzubillahi minka. Kalau orang ngomongnya a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Ini wanita ngomong a'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari engkau ya Muhammad. Apa kata Nabi SAW? Ilhaqi bi ahliki. Kita cerai, pulang ke rumah.
Nggak ada. Nabi ngomong gimana nanti perasaan orang, apa kata orang. Syariat di fawqa ru'usina, di atas kepala kita. Kalau selama istri berbuat baik sama kita, syariat dijaga, wallahi pertahankan, jangan bosan. Tapi kalau udah nggak sholat, disuruh sholat marah. Karena ana ditanya sama salah seorang ikhwan di Belimbi, Ustaz jadi gimana? Pernah nggak sholat? Nggak pernah lagi. Astagfirullah, nggak pernah lagi. Kalau sholat sesekali masih enak, nggak pernah lagi. Sob di Belimbi kan tanya. Ceraikan, Ustaz, nanti kau ceraikan anak-anak gimana? Nanti hasilnya dia anak antum akan aman karena dijaga sama Allah SWT. Kadang-kadang na'udzubillah kita ini takut dengan kondisi dunia. Oke, anak ada dengar Ustaz Khalid Basara menyampaikan, jadi laki-laki itu jangan cengeng. Anda tuh memang bagus itu. Mau kajian, istri ngelarang, nangis, cengeng. Mau ke Lubuk Linggau, beli tiket kereta, bos, Kak, lamanya 3 hari. Ustadznya ngisi Jumat, Sabtu, Ahad, cengeng, nangis. Ustadz, anak dilarang sama istri anak. Ayo berangkat, ayo berangkat kita. Nggak jadi, gara-gara siapa? Istri. Musibah nggak gara-gara Pak? Musibah nggak? Jabir ibn Abdullah 1 bulan pisah sama istrinya. Ngapain? Nyari satu hadis. 1 bulan pisah. Ke Linggau berapa hari? Berangkat hari Jumat, hari Sabtu sudah, hari Ahad sudah balik. Jumat berangkat. Tiket dini hari. Tiket kereta api lo ya. Jam-jam 2 malam. Berangkat saat nyampe Linggau. Kajian sampai hari Ahad. Ahad balik. Berapa hari? Jumat 1, Ahad 3 hari. Tapi harus ada drama dulu. Banyak nggak gara-gara istri kayak gitu? Ana sampai ngomong ke banyak ikhwan, antum cari ustadz yang disegani sama istri antum, bawa ke ustadz beliau, biar dinasihati belak-belakan. Sampai nggak kajian, suami kajian, cemburu. Jadi suami dekat sama Allah tuh dia cemburu. Ada manusia kayak gitu, na'udzubillah. Makanya kita berlindung kepada Allah dari istri. Makanya ada sebuah doa Nabi kita salam, doa Nabi. Allahumma inni a'udzubika min azwajin yushayyibuni. Ini doa Nabi kita salam. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika min zawjin yushayyibuni. Aku berlindung kepada Engkau dari istri yang buat saya beruban. Antum beruban gara-gara apa? Istri, hutang, apa lagi? Doa Nabi SAW, karena Nabi istri nggak cuma 1, berapa? 9, yang 1 cuma Khadijah. Ana 1 istri beruban 36. 2 istri pasti nambah, pasti. Sekarang tambah lagi santri, tambah lagi kondisi dakwah, kondisi ama, wallahi uban ini banyak, Pak. Tapi ternyata kalau seandainya 1 istri nggak dukung akhirat kita, wallahi berat. Makanya ada ucapan Nabi SAW, liyattakhidha ahadukum imra'atan tu'inu ala amril akhirah. Cari istri yang bisa dukung akhirat antum. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW. Cari istri tu'inu ala amril akhirah, yang dukung akhirat kita. Bang, udah sedekah belum? Bang, jenguk orang tua. Bang, ayo kasih untuk pondok. Bang, kita belum ngasih makan. Bang, kita bangun masjid. Adzan nah? Nah, baik. Adzan dulu, kita lihat adzan. Fadhil. Allahu Akbar, Allahu
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, jadi itu nasihatnya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya nasihat Amr bin As yang lain. Jadi sebelum mana tutup, usahakan jadi kita jangan sampai pernah bosan. Sekarang apalagi hidup di zaman teknologi, kalau bisa jangan pernah bosan. Ana Masya Allah ya, Alhamdulillah, Ana itu punya istri yang aktif dakwah. Tapi dakwahnya itu istilahnya dakwah di sekolah, di pondok, sama di media. Aktif betul, aktif. Jadi pernah kondisi HP-nya rusak, ditahankan dia sampai LCD itu sampai pecah, ditahankan dia sampai pada kondisi mati total. Ana bawalah ke mana ikhwan kita yang Nang Cik Sel kalau nggak salah. Lupa Nang Cik Sel ya, ikhwan kita ada. Oh Ustaz, ini harus diganti, tidak bisa lagi gini. Ayo, pulanglah anak sama istri. Bang, adik, ini ya izin beli HP baru. Fadhal beli. Mau beli apa? Ini yang pertama dia ngomong. iPhone apa? iPhone 11 kata dia. Duitnya berapa? 10 juta. Ada duit adik? Ada. Ih, punya duit adik nih. Nanya, untuk apa? Ya untuk dakwah. Apa lagi bang? Ya dakwah. Ana bilang besok kita berangkat ke Palembang. Langsung lagi gituin. Karena udah nggak bisa, karena Ana tahu aktif pak, orang itu aktif sosial media. Berangkat, masya Allah pak, seneng sampai sekarang itu aktif. Makanya anak tuh kalau seandainya anak antum ke depannya dilihat
Dia megang HP ini untuk apa? Kalau untuk game jangan sekali-kali dikasih. Bi, minta beli HP. Nanti kalau udah tamat lo ya. Kalau udah tamat pondok dan mau kuliah. Ternyata HP itu dipakai untuk main game. Jangan kasih lagi. Kasih HP monokrom. HP apa monokrom itu? HP hitam putih. Orang ngomong HP jadul. Kasih HP jadul. Kenapa? Berarti dia ini nggak bisa gunakan harta dia sebaik mungkin. Anak termasuk alhamdulillah usaha anak sampai sekarang, usaha parfum, usaha apa, usaha baju dan sebagainya. Itu semua istri anak yang desain dan sebagainya. Otak-otaknya istri anak semua. Dan memang aktif betul. Jadi memang terdukung sama itu. Tafadhol kalau memang dibutuhkan untuk ganti yang baru, ganti. Jangan nggak ganti. Dan ganti itu pun kalau anak rasa kayaknya jangan nanggung, sekalian yang bagus. Baju. Kalau bisa langsung baju yang bagus, jangan kapan dipakai berapa lama rusak. Ada jubah. Jubah tuh jubah tipis nian. Kapan dipakai melangkah robek. Ini kejadian ada. Celana juga, kalau antum mau tahu celana, jangan celana-celana yang bahannya tipis. Kalau mau awet tahan lama, sirwal. Tahu iPhone dulu, zaman dulu yang samping kanan kiri ada kantong, itu awet murah pula. Kalau dulu anak beli itu 30.000 sampai tamat masih ada. Celana sirwal itu tahu kan? Yang semakin tinggi kita semakin sunnah. Kenapa semakin tidak isbal? Dulu belinya masih santri di atas mata kaki, tamat sebetis, lumayan sunnah. Kan gitu, masih awet, dipakai. Cuman kalau sekarang modelnya kalau ustadz kayak gitu agak gimana gitu, pakai dalaman jubah aja. Tapi mbak nggak usah diganti kalau memang masih bisa dipakai. Jadi seperti itu. Jubah, kalau mau beli jubah langsung jubah yang bagus. Jubah yang bagus, ada banyak jubah-jubah kita yang bagus. Nggak usah banyak, tapi itu aja. Insya Allah awet. Antum ikhwah, kalau antum pernah umrah, ada itu jubah-jubah yang murah tapi gampang robek, kancing gampang rusak, yang harganya itu 10 real dapat. 10 real berarti 40.000. Ada jubah 10 real murah, cuman anak waktu itu belinya rupanya kancingnya udah rusak. Beda sama yang 100 real berarti 400.000, 500.000. Sampai sekarang awet. Makanya kalau bisa itu jubah itu yang awet, nggak ada masalah, cuman nggak usah banyak. Jadi seperti itu, wallahu a'lam. Oke, pentingkan kualitas bukan kuantitas. Salam Ustaz, rambut wanita adalah aurat. Bagaimana jika rambut rontok lalu dilihat laki-laki, apakah termasuk dosa? Hendak. Aurat rambut itu dihitung aurat selama nempel. Tapi kalau nggak nempel nggak dihitung aurat. Contoh kuku, contoh rambut, telapak kaki kita aurat bukan? Aurat, termasuk kuku kaki aurat. Tapi kalau lagi digunting, disapu ke depan rumah, dinampak sama orang, aurat enggak? Enggak aurat. Siapa yang terfitnah sama kuku orang? Kita berangkat ke salon, lihat rambutnya nih cantik kali nih akwatnya. Lihat apa? Ada terfitnah. Maka itu hitungannya tidak aurat, kuku, rambut dan sebagainya. Wallahu alam bishawab. Selama terpisah itu nggak dihitung aurat lagi. Salam Ustaz Afwan, apa perbedaan salat tahajud dan qiyamul lail? Mana yang lebih utama? Wallahu alam. Tahajud itu disebutkan oleh para ulama ba'dan naum. Salat habis tidur. Dinamakan tahajud. Tapi qiyamul lail lebih umum. Bangun tidur atau sebelum tidur disebutkan apa? Qiyamul lail. Antum sholat malam sepertiga malam terakhir, tapi antum belum tidur, qiyamul lail. Tapi kalau tahajud lebih khusus. Lebih apa? Lebih khusus. Jadi sholat tahajud ya qiyamul lail, tapi tidak semua qiyamul lail sholat tahajud. Jadi tahajud itu sholat setelah apa? Tidur. Salam Ustaz, di luar tema, jika seorang wanita haid lalu rambutnya rontok, apa benar rambut yang rontok harus dibawa saat mandi besar karena itunya adalah tanggungan dosa? Enggak.
buang aja. Ustaz, bagaimana jika ada orang yang maling tapi dia tahu bahwa hukumnya haram? Dosa lah. Dalam Islam apa hukumannya? Dosa besar, potong tangan. Sampai Nabi mengatakan, "Wallahi law anna Fatimah bintu Muhammadin saraka laqata'tu yada." Demi Allah, kalau Fatimah bintu Muhammad mencuri, aku akan potong tangan dia. Saking besarnya perkara mencuri. Dan Nabi Masya Allah adil. Nabi Islam adil Sallallahu alaihi wasallam. Hatta Fatimah. Apakah boleh makan permen sambil berdiri? Syukran Ustaz. Boleh. Hadis Nabi kita Muhammad Ibnu Umar mengatakan kunna na'kul kunna namshi wa nahnu na'kul kunna namshi wa nahnu na'kul wa nakumu wa nahnu. Gimana hadis? Kunna namshi wa nahnu na'kul, ada hadis Ibnu Umar. Kami berjalan dalam kondisi kami makan. Dan kami tegak dalam kondisi kami apa? Minum. Itu ketika ada hajat. Kenapa? Wallahi makan permen itu butuh berapa menit? 5 menit kalau diisep-isep. Antum duduk 5 menit. Ayo akhi kita berangkat. Tunggu, duduk dulu makan permen. Habis waktu. Maka kata Ibn Umar, kunna namshi wa nahnu na'kul. Hadis-hadis sahih. Disebutkan Syekh rahimahullah. Kami berjalan dalam kondisi kami makan. Di zaman Rasul kata Ibn Umar. Kenapa? Ada kebutuhan. Ya permen nggak mungkin lah dimakan sampai kayak gitu. Apalagi kira-kira yang lama untuk dimakan. Ya permen paling sering ya permen. Apalagi permennya bukan permen kecil. Permen yang lollipop. Itu lama betul kalau nggak digigit. Insya Allah lama. Makanya boleh. Kalau berdiri juga sama makan, minum kalau ada kebutuhan. Contoh lagi tawaf, bawa botol zam-zam. Antum duduk diinjak orang. Terus gimana? Minum bismillah, antum haus betul minum bismillah. Jalan-jalan, botol jalan. Itu kondisi seperti itu. Anak pernah umi anak sakit kemarin pas tawaf. Bingung anak juga bingung. Aduh sakit. Ketinggalan jamaah ini kan. Tapi kami semua karena udah biasa bimbing kan. Kami keluarga nih. Sudah mutawif fi jalan sama bawa jamaah yang lain. Nanti anda sampai ngomong. Anda ngomong kabar satu putaran satu putaran iam gendong sampai kayak gitu. Nggak usah nak, jangan beberapa. Itulah masalah ya. Orang tua kita kondisi kayak gitu nggak mau berkenan. Wallahi sahih. Kalau nak ngomong ini satu putaran, iam satu putaran. Nanti Ustaz cakal satu putaran. Ini udah pada siap nih. Kata umi ana nggak usah nak, bunda duduk sini. Enggak nak, bismillah. Bismillah. Enggak nak, nanti bunda ke atasnya naik apa? Naik yang itu. Anak ya Allah. Maksudnya itu anak-anak udah pada siap, tapi memang kondisi orang tua tuh bebankan anak tuh nggak mau. Itu wallahi ajib ya orang tua. Nah, masya Allah, tabarakallah. Tapi akhirnya anak bilang, anak bawa air minum kecil, botol minum, anak isi zam-zam, anak isi bunda minum, bismillah jangan. Dan saking senengnya umi anak bawa ke rukun Yamani diusap. Lagi kondisi rame-rame. Bunda masih tahan. Soalnya sesak umi anak, sesak nafas sudah nggak tahan lagi. Bismillah, nah bismillah. Tahan, masuk kita, masuk nak masuk, masuk ada berdua sama yang lain untuk jagain orang-orang Irak itu kan. Nah minum, bismillah, masuk. Pegang rukun Yamani, masya Allah. Hajar Aswad nggak bisa. Rame betul Hajar Aswad. Anak sendiri yang Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad sendiri, anak masuk, anak cuma Hajar Aswad. Itu pun rame, tapi kalau sama Mena nggak bisa. Taruhannya berat. Boleh kayak tawaf. Kalau nggak tinjau orang gitu. Saya izin bertanya, bagaimana masakan suami? Ustaz, izin bertanya, misalnya seorang suami makan masakan istrinya, kata suami makanannya enak, tapi ternyata makanannya tidak enak. Apakah boleh berbohong yang semisal itu, Ustaz, agar tidak kecewa? Boleh.
Karena kalau antum mau jujur 100% sama istri, tengkar terus. Wallahi tengkar terus. Enak kak makanannya, masakannya, Masya Allah zen. Padahal antum udah gini-gini. Tapi kalau nggak digituin ribut. Abang ini, kakak ini nggak menghargai masakan istri. Nah, tapi kata adik mau fakta. Itulah fakta yang ada. Iya fakta, tapi jangan jujur-jujur kali. Itu makanya hadis Nabi SAW bersabda, la yahillul kadzib illa li thalath. Tidak halal dusta kecuali untuk 3 hal. Salah satunya kadzibur rajul li zaujatihi. Seorang laki-laki boleh berdusta untuk siapa? Istri. Itu boleh. Tapi untuk taat lo ya, untuk katakan kepada siapa? Allah, bukan untuk maksiat. Kalau ngibulin istri untuk maksiat, dosa besar. Ketika dosa adalah dosa yang besar. Dan antum kalau mau pakai tauriyah kalau bisa. Tauriyah ini fakta tapi diselewengkan. Contoh tauriyah. Contoh tauriyah. Contoh kasus Nabi Ibrahim ketika sama istrinya mau melewati kerajaan yang zalim. Kalau raja itu tahu laki-laki bahwa istrinya akan disetubuhi, akhirnya muncul tauriyah. Apa kata Ibrahim ke istrinya? Kalau seandainya raja bertanya, siapa engkau? Engkau siapa ya Ibrahim? Katakan saya saudarinya Ibrahim, bukan istrinya. Itu nggak akan diapa-apakan, nggak akan diperkosa. Karena punya penyakit ini si rajanya. Tapi kalau disampaikan saya istri Ibrahim, diperkosa. Akhirnya sampaikan ke raja bahwasanya engkau adalah saudari saya. Bohong nggak itu? Bohong nggak? Nggak bohong. Karena muslim untuk muslim saudara bukan? Saudara, saya saudaranya fulana saudari saya, nggak dusta. Karena al muslim akhul muslim. Antum uang ini habis, bang kemana duit ini? Ada, abang kasih untuk orang. Biasanya identiknya kapan antum ngasih untuk orang tua ini terjadi pertikaian, na'udzubillah. Itu kalau sudah ada kecemburuan. Terus gimana? Antum tetap mau beribadah tapi nggak menyakiti hati orang, bisa tauriyah. Tadi abang kasih untuk orang. Siapa? Hamba Allah. Dusta nggak? Nggak dusta. Daripada kita menimbulkan permasalahan yang ada akhirnya menimbulkan kebencian, mending kalau kita bisa dua-duanya, kenapa nggak dua-duanya? Itu namanya apa? Tauriyah. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Contoh gini, ini terjadi sama ikhwah. Ustaz, istri anak marah Ustaz ketika anak ini bantu anak janda. Kok bisa? Iya Ustaz, anak dibilang sama janda loyal, suka ngasih. Antum ngomong apa ke istri? Bantu janda. Salah antum lah. Harusnya bantu apa? Bantu anaknya. Nggak usah sebut jandanya. Ada nggak kebutuhan kita nyebut janda di depan istri? Nggak ada. Akhirnya stop ibadah ngasih. Coba ngomong, kemana duitnya? Alhamdulillah adik kasih ke anak yatim. Masya Allah. Kan enak kan? Ini anak janda. Apa nggak meledak di sana? Alhamdulillah istri kita nggak bisa merakit bom. Kalau nggak kan ngeri Pak. Jadi kadang-kadang nggak ada kebutuhan kita sampaikan seperti itu. Itu memang perlu. Kalau memang nggak ada kebutuhan untuk nyampaikan secara istilahnya apa ya, secara 100% tauriyah ke istri, tauriyah itu boleh, halal. Salam Ustaz, afwan di luar tema. Apakah boleh perempuan yang umurnya di atas 12 tahun buka hijab tetapi dia belum haid? Boleh selama belum haid. Kenapa? Karena Asma bintu Abi Bakar mengatakan ketika itu Asma masih kecil. Orang Arab pakaian adatnya itu nggak pakai hijab.
Maka inilah salahnya orang ngomong jilbab adat orang Arab. Wallahi kadzabun asyir. Orang ngomong itu pendusta besar. Antum cek semua negara-negara Arab, Mekah, Hijaznya secara umum, Najrannya, di Syamnya, Mesirnya, adat mereka nggak ada pakai jilbab. Semuanya. Hatta sebelum Nabi diutus jadi Nabi nggak ada akhwat berjilbab, nggak ada sama sekali. Antum kalau nggak percaya cek di YouTube. Wallahi kadzab mereka ngomong seperti itu. Ada orang-orang aktivis mereka mengatakan jilbab adat apa? Istiadat orang Arab. Kita adat istiadat orang kita pakai apa? Apa namanya ini? Kunde ya? Kunde. Jilbab nggak ada. Wallahi dusta sedusta-dustanya. Terbukti Asma bintu Abi Bakar itu dulu kasih kecil tuh pakai baju ketat, nggak pakai jilbab. Udah haid keluar di hadapan Nabi kita sallam. Asma bintu Abi Bakar, semua orang tahu Asma. Nabi ada kedekatan dengan Asma dari dulu. Ketika keluar Asma udah haid, Nabi tahu Asma sudah haid di hari itu. Apa kata Nabi kita sallam? Ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid lam yaslu an yura minha syai'un illa hadha wa hadha. Wahai Asma, wanita kapan sudah haid tidak halal terlihat di tubuh dia kecuali hadha. Apa hadha? Ini kepala. Wa hadha telapak tangan. Berarti ada nggak jilbab syariat Arab atau adat orang Arab? Bukan, tapi syariat Islam. Pakailah hijab. Tapi patokannya kapan? Ketika sudah haid. Idza balagatil mahid, kalau sudah haid. Jadi boleh. Ummahat bawa anaknya nggak berjilbab, anak yang lepas jilbab, semua panas kata dia, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dipakaikan, pakaikan untuk membiasakan. Li ta'wid itu penting, ta'wid, membiasakan. Tapi kapan sudah panas dicampakkan semua, jangan dimarahin. Atau sama dia dimainkan lempar-lemparan, biarkan aja, masih kecil. Nggak kewajiban juga dia untuk seperti itu. Anak antum masih kecil, datang ke masjid, tapi belum mau pakai jubah, pakainya celana pendek kena nampak lutut, boleh tuh bawa? Wallahi halal, bawa ke masjid untuk mengenalkan dia masjid. Daripada pakai jubah nggak mau ke masjid, nggak jadi. Mending ke masjid, nggak apa-apa pakai celana pendek. Nanti akan dibiasakan masanya. Jadi seperti itu. Makanya antum harus bersyukur Pak lingkungan kayak gini. Anak-anak malu sekali kalau pakai celana keluar nampak lutut, tidak mau. Dan betul-betul malu kapan celana isbal, tidak mau. Si Khalid itu ada celana kan digulung dia, marah nangis dia, nggak apa-apa nak untuk sementara digulung, marah dia, nggak mau pakai celana itu. Dan itu wallahi pengaruh lingkungan. Karena berlutut, tidak mau dia, tidak mau jangan berlutut. Kalau belum balik, tapi lingkungan. Makanya antum bersyukur lingkungan sini, umahat bawa anak-anaknya pakai jilbab dan sebagainya. Tapi pun kalau nanti suatu saat dicampakkan, jangan dimarahi. Gak apa-apa, bismillah. Ustadz, jika ada sebuah masjid tapi tanahnya bekas kuburan, apakah sholat kita jika kita sholat di sana sah? Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani gara-gara mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai apa? Masjid. Berarti gimana? Cuma dua kemungkinan kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada Syekh Al-Albani satu kitab astagfirullahaladzim. Ada kitab lupa nama Syekh rahimahullah. La haula wala quwwata illa billah. Solusinya gimana kalau seandainya masjid sudah dibangunkan di tanah atau kuburan dibangun masjid? Kata beliau harus dibongkar. Yang mana yang dibongkar kata Syekh Al-Albani? Yang mana yang akhir? Kalau yang akhir masjidnya, bongkar masjidnya. Kalau yang akhir kuburannya, kuburan yang dipindahkan. Jadi nggak boleh bangun masjid di atas
kuburan. Hukumnya apa? Haram. Lupa lah kitabnya, astagfirullah. Nanti udah diterjemahkan bahasa Indonesia, ada terjemahan bahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi solusinya hukumnya haram dan tidak sah sholat di masjid yang ada di dalamnya apa? Kuburan. Di sini ada nggak Prabu sini? Anak pernah safar. Ini lucu kejadian, masya Allah. Anak safar ke Riau sama ke Medan. Safar sama keluarga anak. Ada satu masjid yang kami suka. Masjidnya cantik, bagus. Sholatlah kami di atas. Ke atas kami naik. Sholat itu setiap subuh. Kami berangkat semisal dari sini, nyampe sana subuh, kami sholat di sana subuh. Sampai akhirnya itu berlalu hampir tiap tahun. Terakhir anak pulang ke Riau. Pas pulang ke Riau, anak balik sama istri anak, berdua sama istri anak. Dari Riau ke Prabu sini. Mampir siang-siang ke masjid itu. Masjidnya itu masih di atas panggung. Wudhu anak. Habis wudhu anak tengok, kuburan ini. Anak pasin lagi. Betul, kuburan wali. Anak langsung foto, anak kabarkan ke keluarga anak. Kita udah berapa kali ya mudik ke Medan sholat di situ? Abangnya jawab, kalau nggak 2-3 kali. Langsung kobok di saat itu. Karena tahu di dalam masjid ada apa? Kuburan. Oke, jangan sampai kita sholat yang ada apa? Kuburannya. Kalau di Singapura tuh ada jelas Masjid Sultan. Itu kuburan lagi besar pula lagi. Itu masjid paling besar di Singapura, Masjid Sultan. Biasanya yang bangun tuh orang-orang Sufi, orang-orang Turki. Makanya di Jerman itu beda masjid Maghrib ini Maroko sama masjid yang dibangun sama orang Turki. Turki itu banyak Sufinya. Turki itu banyak Sufinya. Masjid yang sunnah salafinya itu masjid yang orang-orang Maroko, berjenggot, ndak isbal, kajian sunnah tauhid. Tapi kalau masjid ini dibangun sama orang Turki, itu sufi banyak yang setiap hari jendang jendung. Itu orang-orang sufi. Nah, naudzubillahi min dzalik. Taib, itu yang dapat saya sampaikan lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum Nabi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.